Jadi bukan hanya sekedar yang nggak berangkat ke masjid, dia tetap bertanggung jawab. Tetapi pengurus masjid hati-hati, punya tanggung jawab. Kadang pengurus masjid itu ada yang menggerutu itu ya. Kenapa masyarakat itu nggak mau ke masjid? Saya selalu bilang lah, kenapa kamu bertanya kenapa masyarakat nggak mau ke masjid? Harusnya pertanyaannya adalah kenapa masyarakat harus ke masjid itu. Loh, masjidnya aja nggak ada kegiatan kok, nggak ada kegiatan yang jelas. Masyarakat tidak merasa butuh dengan masjid kok. Itu. Coba kalau ke masjid pulang-pulang bawa sembako, kira-kira laris nggak itu masjidnya itu? Banyak yang datang nggak kira-kira? Banyak. Kenapa nggak dilakukan? Wah, itu nanti gara-gara duit. Loh, memang mendidik itu begitu. Kita anak 7 tahun nggak ngerti maksud daripada sholat, kita wajibkan loh. Kalau nggak mau sholat disuruh pukul, dia itu nggak ngerti hukum. Itu loh, nggak ngerti hukum, nggak ngerti tujuan sholat itu apa. Tapi kalau dia nggak sholat sudah boleh dipukul. Kenapa? Kadang-kadang orang itu memang butuh waktu untuk memahami sesuatu. Ketika dia, motivasinya datang pertama ke masjid, nggak enak ini. Tiap bulan dikasih beras sama masjid. Kalau nanti nggak berangkat, nggak enak ini. Jangan-jangan di stop nanti ini. Begitu datang ke masjid, ada kajian. Datang ke masjid, ada sholat jamaah. Datang ke masjid, ada zikir. Maka hatinya semakin lama semakin tenang, ilmunya semakin bertambah, keikhlasannya semakin meningkat. Lama-lama datang ke masjid bukan karena beras lagi, sudah. Ada proses yang memang kadang-kadang masyarakat butuh seperti itu. Ini yang kembali lagi nih, urusan rezeki nih. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pusing, kita bingung, kita susah, tapi urusan selamat tidaknya kita di dunia ini, nanti apakah kita itu akan selamat mau masuk surga atau jangan-jangan kita termasuk ahli neraka, kita masih belum tahu, kita nggak pernah risau. Nah, maka coba sekarang, sehari kita berapa kali istighfar sama Allah? Sehari berapa kali kita istighfar? Sehari berapa kali kita itu berzikir kepada Allah? Berapa banyak kita itu setiap hari itu membaca sholawat? Waduh, amalan banyak banget. Pilih amalan yang paling favorit, gak harus semuanya. Bingung nanti kalau semuanya. Yang lain standar, yang penting kewajiban dilaksanakan. Tapi pilih salah satu amalan ibadah yang mau kita istimewakan itu. Karena kalau kita itu baca kitab itu, ketika membicarakan tentang sholawat, sholawat mantep banget ini, fadilahnya luar biasa. Giliran kita baca istighfar, ini ternyata istighfar mantep banget juga ini. Akhirnya amalkan lagi gitu. Saya kemarin sholat sudah 1000 kali, sekarang tambah istighfar 1000 kali itu. Baca lagi ternyata, ini ternyata fadilahnya nanti dengerin Ustadz Adi Hidayat berbicara tentang hafal Quran, kita berusaha menghafalkan Quran, nanti ketemu dengan yang lainnya suruh bersedekah lah. Kalau semua amalan ibadah mau kita kejar semua memang terlalu berat untuk kita. Paling tidak ada satu yang dibanggakan. Kalau nggak mampu hafal Quran, ya mungkin sedekahnya lebih hebat daripada yang hafal Quran. Itu. Kalau mungkin sholat jamaahnya kurang sering bolong-bolong jamaahnya, berarti sholat sunnahnya yang ditambahkan. Itu paling tidak begitu. Ada yang menjadi keunggulan, gitu ya, amalan ibadah yang mau kita pamerkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada, jangan semuanya nggak ada ini. Yang mau dibanggakan apa nggak tahu, ini repot kalau seperti ini. Ini ya, itu. Oke, silahkan nanti kita buka untuk sesi diskusi pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi ke Mas Supri. Selamat datang, Ustadz. Mohon maaf belum silaturahim. Lama nggak ketemu ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Supri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur suwun Ustaz. Baik teman-teman, kita buka forum
kita sharing diskusi. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema ataupun tidak, monggo silakan disampaikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menanyakan ya, mengutip bahwa takmir itu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar masjid, Ya. warga sekitar masjid, Ya. seperti itu. Nah, misalkan ya ini kebetulan lagi ngalamin ya. Takmir ini. ngalamin dimungsuhi Pak. Ngalamin ya, curhat ya. Kita maunya punya program seperti ini, tapi ternyata takmir nggak ada dukungan sama sekali. Takmir yang lain, bahkan pengasuhnya, bahkan dan lain-lain sebagainya lah, pokoknya seperti itu. Sehingga ibaratnya hanya seorang diri. Gimana nih? Apakah gugur tanggung jawabnya atau seperti apa nih? Dad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika seseorang itu bersedia untuk dijadikan takmir masjid, ya, artinya dia siap menerima tanggung jawab, kan begitu? Dia siap menerima tanggung jawab tersebut. Maka tanggung jawab ini pasti ada konsekuensinya, kan gitu. Ada kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai takmir masjid. Ini yang tanya takmir ini. Bagaimana ketika kita itu mau merevolusi, ya bahasanya gitu aja ini. Karena kebanyakan masjid-masjid di tempat kita sudah merasa puas ketika sholatnya itu minimal adhannya rutin, perkara ada jamaahnya nggak peduli, yang penting sudah ada yang adhan. Itu ketika sudah ada yang adhan rutin, kadang-kadang yang adhan yang ngomati ya ngimami itu lengkap, itu paket lengkap itu. Ada yang seperti itu dan tidak pernah dipikirkan sama sekali oleh takmir ini. Bagaimana supaya menghidupkan itu? Maka memang perlu dilakukan perubahan-perubahan supaya masjid berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Karena selama ini hanya sekedar yang penting sudah ada adzan, tempat sholat, selesai. Padahal Rasulullah di dalam merencanakan berbagai hal untuk kemaslahatan umat, untuk menegakkan kalimat Allah, itu banyak dilakukan di masjid. Nah ini. Lah tapi kan ketika saya posisinya, nah ini Mas Taufik ini, saya kemarin waktu tanya, ini posisinya takmir apa? Wakil ketua. Nah, salah ini. Harusnya ketua harusnya. Memang benar, itu memang hambatan yang luar biasa, Itu juga saya alami juga. Untuk merevolusi tentang zakat dan lain sebagainya butuh bertahun-tahun itu. Bahkan butuh perdebatan bertahun-tahun itu. Menang debat itu setelah kiainya meninggal. Nggak ada kiai lain akhirnya ikut. Yang terpenting kita adalah berusahanya, gitu loh. Yang terpenting kita berusaha merubahnya tersebut. Kita memang edukasi itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Itulah yang namanya ibadah, itu akan dinilai dari sulitnya, bukan besarnya. Dari sulitnya kita melakukan, itu pahalanya diukur dari situ. Jadi bukan, misalkan kita sedekah 1 miliar pasti pahalanya besar. Belum tentu itu akan mengalahkan pahalanya orang yang sedekah 10.000. Sementara ketika dia sedekah 10.000, ternyata hambatannya apa? Hambatannya dia sudah 2 hari gak makan, anaknya juga belum makan, istrinya juga belum makan. Tapi kok ada orang yang lebih lama lagi membutuhkan lagi, dikasihkan. Itu hambatannya lebih besar, gitu ya. Maka yang namanya pahala itu berdasarkan hambatannya. Nah, maka kalau sudah hambatan semakin besar, bersyukur kepada Allah, ini berarti pahalanya semakin besar. Bukan berarti terus kita nyerah. Edukasi, strategi perlu diperhatikan. Satu-satu mungkin ini komunikasinya. Datangi satu-satu, kalau di forum itu kalah ya minimal satu-satu gitu. Saya dulu strateginya gitu, datangi rumahnya, diskusi gitu. Kalahkan satu kan lebih enak daripada ngalahkan orang banyak gitu kan. Itu memang perlu
Itu ya, memang perlu yang namanya kita itu tadi strategi di dalam dakwah. Maka saya selalu menyampaikan kepada teman-teman begini. Cara kita menyampaikan kebaikan itu lebih penting daripada kebaikan itu sendiri itu. Ini. Jadi kadang-kadang kita maksudnya baik, tapi caranya nggak tepat sehingga akhirnya tertolak gitu. Akhirnya ketolak. Ini maka memang strateginya saya misalkan, karena saya memang lintas golongan campurannya ya, teman-teman Muhammadiyah saya sering isi kajian di Muhammadiyah, di NU juga sering, kemudian di lintas di Hidayatullah dan lain sebagainya sering. Akhirnya sebagian ngecap, wah itu kan Wahabi gitu kan. Nah, saya dicap Wahabi, nggak apa-apa, saya marah nggak apa-apa. Akhirnya saya ngadain apa? Sholawatan. Wah, sholawatan besar-besaran, 3.000 orang hadir itu. Selesai itu jawabannya itu jawabannya. Langsung hilang itu. Itu namanya strategi di dalam dakwah itu. Jadi kalau kita lagi di fitnah sesuatu, jangan dibantah dengan omongan. Kalau dengan omongan nggak jadi, Mas. Ribut tok capek kita itu. Itu. Gimana saya nggak dituduh Wahabi, datang Mas Wahid, wah itu celananya jomplang, gitu kan, jenggotnya panjang, gitu kan, ini repot ini. Ini. Mas Taufik juga gara-gara Wahid ya. Padahal ya itu tadi campur aja, biasa saja kita. Makanya kita itu nggak boleh asobiah itu ya. Asobiah itu adalah fanatik terhadap suatu golongan, nggak boleh, haram. Bukan golonganku orang yang asobiah, kata Rasul. Jadi kalau kita itu asobiah itu, kita itu fanatik ya, fanatik terhadap golongan kita sendiri. Itu misalkan kita fanatik ini dengan Padepokan Madangkara gitu. Ini asobiah, ini nggak boleh gitu. Itu fanatik kita cukup kepada Islam. Gitu ya. Fanatik kita cukup pada Islam, itu sudah cukup. Jadi yang penting metodenya. Pelajari metodenya, bertanya kepada yang lebih paham, yang pernah mengalami dan lain sebagainya, bagaimana merevolusi itu. Nah, tapi kalau merubah masjid susah itu, ya itu tadi. Semampunya kita menyampaikan itu. Syukur-syukur bisa jadi ketuanya, jadi cepat merubahnya itu. Siap, kita dukung Mas Taufik. Satu, yang kedua mungkin ya sharing-sharingnya biasanya. Saya itu, ini pengalamannya. Saya itu beberapa kali itu ada rapat yang berpotensi deadlock ya. Ini sedikit sharing tentang masjid ya. Rapat yang berpotensi deadlock. Mau mengadakan acara PHBI, yang satu pengennya Kiai A, yang satu pengennya Kiai B. Wah itu. Sementara yang satu udah terlanjur ngubungi yang A. Masa Mbak Tahlin itu. Sementara yang B pokoknya kalau yang pro dengan B itu banyak. Coba. Yang pro dengan yang A cuman beberapa orang, tapi udah terlanjur ngubungi. Yang enggak sepakat dengan yang A ini tadi, kelompok B ini lebih banyak. Kira-kira gimana solusinya itu? Nah itu takmirnya pusing itu. Takmirnya pusing karena ini berpotensi deadlock gitu. Saya waktu itu ya udah gampang itu. Nanti tak atasi itu, walaupun saya bukan takmir gitu ya. Begitu datang ke situ rapat, wah masing-masing dari datang ke masjid itu mukanya sudah ditekuk semua karena semua berpikir mau berdebat. Begitu sampai masjid, wah itu sudah mulai rame debat. Ya, saya nonton dulu kan lumayan ada tontonan. Wah rame, begitu rame saya dikasih kesempatan bicara. Kemudian apa solusinya? Gini. Itu tetap pakai Kiai A, saya bilang gitu, nggak mungkin kita batalkan Kiai. Untuk biaya semuanya saya, langsung selesai. Rapatnya selesai itu. Jadi kadang-kadang ketika berjuang di masjid itu orang ribut itu karena apa? Itu tadi. Kalau kita berani tadi ya, selain sebagai ujung tombak, kalau kita berani jadi ujung tombak, itu ya, jadi ujung tombak ini selesai sudah itu, rapat gampang itu. Memang di masjid begitu. Itu loh. Jadi masyarakat itu memang begitu karena mereka khawatir dibebani. Waduh, mau mulutan ya. Aduh, ini paling enggak 10
box ini, itu kan begitu. 15, Pak. Oh 15, malah 15 box. Itu munculnya begitu. Coba kalau seperti itu. Ini selesai sudah. Itu. Jadi kadang-kadang kita itu kalau kepingin supaya kita menunjukkan sesuatu pada masyarakat, supaya dakwah itu lancar dan lain sebagainya, itu sebenarnya masyarakat itu protes dan lain sebagainya, itu takut nanti ada implikasi disuruh urunan gitu. Makanya kalau sudah sebagai ujung tombak, saya siap ngurusi semuanya sekaligus sebagai ujung tombak. Wah, insya Allah itu clear itu nanti. Semua rapat mudah. Tahun depan jadi ketua ya, Pak? Nah itu. Tahun ketua jadi tahun Ini pengalaman bener nih. Ini pengalaman bener dan itu langsung clear, acara lancar semua. Ini. Jadi itu tipsnya ya. Nah, jadilah ujung tombak dan ujung tombak. Oke, silakan. Ada yang lain lagi? Iya, silakan. Dari mana ini? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di masjid kan ditunjuk sebagai marbot, Ya. untuk bersih-bersih dan untuk suruh adzan Ya. 5 waktu. Ya. Yang saya pertanyakan, kalau suruh bersih-bersihnya saya masih siap lah. Ya. Tapi kalau untuk 5 waktunya kan saya harus mencari nafkah untuk keluarga. Ya. Jangan kerjanya kan masih serabutan. Ya. Jadi nggak bisa tepat 5 waktu. Ya. Gimana solusinya itu? Ya, oke. Nah ini namanya manajemen masjid. Kadang itu gak cuma panjenengan, saya ngalami. Lah ini enak saja, takmir tiba-tiba ngasih jadwal saya suruh ngimami maghrib, isya, subuh. Itu kadang-kadang tambah zuhur, asar. Loh ini masa tiap waktu, emang saya nggak kerja itu tiap hari suruh ngimami gitu kan. Tahu-tahu dapat jadwal begitu. Ini padahal belum lagi nanti suruh khutbah sore ini. Lah ini kayak saya nggak ada kerjaan lain ini. Itu memang muncul begitu gitu kan. Maka sebenarnya kalau manajemen yang betul ya, sebaiknya yang namanya masjid itu di dalam urusan kasnya yang pertama ya, itu ada pemilahan. Oh, ini sedekah ini infak untuk pembangunan, ini infak untuk operasional. Itu ada, paling enggak kotaknya 2 jejer itu. Jadi biar orang itu terserah mau masukin yang mana. Jadi kalau ketika dia infak bangun dipakai buat bangun. Ketika dia infak operasional dipakai buat operasional. Biar begitu. Nah, nanti ditulis itu di situ operasional untuk apa saja. Disitulah peranan dari takmir seharusnya memikirkan hal tersebut. Bukan marbotnya mikir sendiri lah, saya kan harus kerja. Bukan. Ini kita ngasih tanggung jawab berat yang kita sendiri nggak mampu, kita suruh orang lain loh, ya toh? Maka seharusnya masjid itu, yang ada di masjid itu seharusnya dibayar. Ini yang di masjid itu dibayar. Ada yang bilang, oh nanti nggak ikhlas. Sejak kapan kalau orang dibayar jadi nggak ikhlas? Dan sejak kapan kalau orang tidak dibayar pasti ikhlas? Ada nggak orang tidak dibayar tidak ikhlas? Ada nggak? Berarti ada nggak orang yang dibayar tetap ikhlas? Ada. Itu loh. Kita itu loh dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 273, di mana yang namanya infak itu untuk orang-orang fakir. Kita itu, mereka itu punya jiwa besar, yang mau minta-minta nggak mau, nggak enak itu, menjaga harga dirinya sampai orang-orang mengira dia itu kaya. Itu Al-Quran yang bilang itu, dikira kaya itu. Marbot mau minta sendiri kan juga enak toh, ngusulkan kok diri sendiri kan begitu. Maka seharusnya takmir itu yang harus memahami itu. Nah ini harus dimulai, manajemen modern ini harus dimulai dengan yang pertama pemilahan dana. Jadi biar nggak ribut, nanti kalau kotaknya cuma 1 pas rapat, itu ketika anggaran mau dilebihkan untuk operasional mesti ribut. Maka pecah dulu itu. Oh ini operasional, ditulis di situ operasional untuk apa aja, untuk gaji dan lain sebagainya, untuk perawatan dan lain sebagainya, pembangunan sendiri. Mungkin nanti ada sendiri misalkan untuk infak sosial, untuk untuk ngasih makan habis sholat nanti ada makan siang dan lain sebagainya. Berarti ada kotaknya sendiri-sendiri. Itu supaya tidak terjadi ribut. Nah, sekarang itu prinsipnya kalau kotak masjid nggak boleh untuk keperluan lain, itu harus hanya untuk bangun masjid gitu. Begitu itu yang tradisional kan begitu tuh.
Ya karena nggak dipecah-pecah, jadinya bingung itu hukumnya gimana. Yang niat ada untuk operasional, yang niat ada untuk membangun, campur jadi satu, nggak jelas. Ini ya, makanya waktu itu saya ngisi di untuk DKM Sebogor Raya itu, ngisi untuk pengurus-pengurus masjid ya, takmir atau DKM Sebogor Raya bersama Ustadz Jazir dari Jogokaryan itu. Habis selesai kita ngobrol sambil santai, kita ngobrol-ngobrol itu, Ustadz Jazir cerita sama saya itu, saya lagi dapat wakaf ini 2 hektar untuk dibikin masjid di Sidoarjo. Begitu nggak lama itu saya sudah tiba-tiba ada share-sharean di mana beliau lagi cari lowongan kerja. Lowongan kerjanya mantap, dicari imam masjid, syaratnya hafidz Quran, baca kitab dan lain-lain, oke itu. Gaji 20 juta, inventaris mobil Innova Reborn plus rumah dinas itu. Mantap nggak kira-kira kalau 20 juta gajinya? Itu kira-kira kalau marbot nggak usah 5 juta saja, itu istiqomah nggak jadi marbot. 5 waktu nggak pernah telat ya adanya. Begitu itu harusnya itu. Ini tanggung jawab. Coba di Mekah itu loh, di Mekah itu. Itu yang adzan asal ada orang Indonesianya itu. Itu zaman dulu 100 juta adzan itu. Tukang adzan gajinya 100 juta. Jadi jangan pernah dianggap kalau dibayar nggak ikhlas, kalau nggak dibayar ikhlas, itu nggak bisa begitu. Berarti kiai kalau ceramah itu nggak ikhlas kalau dikasih amplop itu kan. Terus kalau yang nggak dikasih itu ikhlas, belum tentu. Bisa jadi yang nggak dikasih di jalan itu mikir bensin lagi mau habis malah nggak dikasih. Bisa nggak begitu? Bisa lah. Bisa. Nggak ada jaminan yang namanya kalau dikasih terus nggak ikhlas. Nggak. Bisa jadi malah ketika dianggarkan tambah ikhlasnya, karena semakin istiqomah di masjid, karena merasa sudah dibantu masjid, dipenuhi oleh masjid, akhirnya hidupnya untuk masjid. Bisa begitu kok. Ini loh. Jadi ini harus direkonstruksi. Kadang orang pola pikirnya itu pada salah itu. Seolah-olah kalau urusan di masjid itu nggak boleh orang cari keuntungan di masjid. Ya kalau minta jangan. Tapi pengurusnya yang mikir, itu loh maksudnya. Kalau minta, jangan. Tapi kalau dikasih, terima. Begitu sunnahnya menurut Rasulullah itu. Maka seharusnya yang mikir itu adalah pengurusnya, bukan yang minta itu tadi. Itu. Ini ya. Nah, ini harus dipahami betul ini. Ini supaya, jadi, wah ini namanya di masjid nggak boleh itu. Kita ngajarin Quran nggak boleh itu yang namanya jadi guru-guru TPQ misalkan nggak boleh itu bayar itu. Ya udah kamu aja jadi guru itu. Giliran suruh jadi guru TPQ nggak ada yang mau kan begitu. Dia itu ada urusan sendiri di mana urusan keluarganya dan lain sebagainya juga perlu dipenuhi. Sementara yang namanya bekerja juga adalah merupakan ibadah. Ini ya. Ini maka ini yang harus dengar harus takmir ini. Harusnya takmir ini supaya paham itu ya. Jadi tadi memang kalau merasa berat dan lain sebagainya ya nggak apa-apa dijalani. Tapi seharusnya ini takmir yang harus paham itu. Di mana tanggung jawab itu adalah ada di takmir supaya tadi manajemen itu dibetulkan. Kenapa jamaah sepi? Kenapa infaknya sedikit dan lain sebagainya? Itu PR-nya takmir. PR-nya takmir, karena masjid itu punya kekuatan besar itu. Buktinya apa? Buktinya kalau ketika kita itu malam Ramadan malam Idul Fitri saja itu ya. Idul Fitri loh. Malamnya saja masjid-masjid itu kalau dikolektif se-Indonesia itu kekuatannya berapa triliun itu. Malamnya saja itu. Itu. Ini kan luar biasa kok, triliunan itu beras beredar itu. Itu kan belum lagi kotaknya. Ekonominya itu luar biasa sebenarnya masjid itu. Tidak dikelola saja punya kas, apalagi dikelola dengan baik. Nah, cuman masalahnya takmir sendiri itu ya tadi kumpul setahun sekali kalau mau PHBI itu, atau ketua takmirnya mati kumpul ganti takmir kan gitu. Nah, begitu sudah ada gantinya selesai lagi, nggak pernah ngurusi lagi. Lah repot kalau seperti ini. Ini ya. Ini harusnya dipahami betul oleh takmir-takmir masjid supaya masjid itu tadi
Enggak sepi, jangan cuma mengeluhkan kenapa yang jamaah cuma 5 orang. Ya, enggak usah ditanyakan begitu karena memang merasa tidak butuh. Jangankan orang lain, takmirnya juga pada enggak berangkat ke masjid kok. Coba kalau semua takmir ke masjid, kira-kira berapa itu masjid apa yang jamaah kira-kira kalau cuma 20 kan ada tuh? Ada itu. Tapi nyatanya jamaah 5 orang, 10 orang gitu kan. Ini. Itu ya. Ini. Oke, silahkan ada lagi. Oke, monggo. Sekarang ini kan udah masuk bulan Rajab. Ya itu amalan apa yang katanya dianjurkan atau disunahkan Pak? Ya. Kalau menurut hadis sebenarnya ini menurut hadis itu ya. Jadi kalau menurut hadis tidak ada amalan khusus sebenarnya untuk bulan Rajab itu. Jadi sunnahnya ya sunnah-sunnah seperti biasa yang dilakukan. Cuman ada ulama-ulama yang dia itu punya amalan-amalan sir di mana mereka itu kan berdasarkan tadi. Misalkan kayak orang kalau bulan kalau Rebu Wekasan itu apa ya? Terakhir hari Rabu terakhir bulan itu sir namanya. Jadi ada sirnya para ulama di mana ketika kita itu melakukan suatu ibadah ada keistimewaan khusus. Lah kalau yang seperti ini yang dianjurkan oleh para ulama tapi nggak kita temukan di dalam hadis, ya maka kalau itu dari ulama boleh dilakukan, nggak apa-apa. Itu seperti itu. Cuman jadi kalau di dalam hadis itu tadi memang kalau amalan secara khusus itu memang tidak ada. Itu. Ini. Jadi kalau misalkan tapi kiai saya bilang katanya suruh puasa, nggak apa-apa. Itu memang tidak terlarang kok itu, nggak ada larangan dan yang namanya puasa tetap sunnah itu. Ini. Kan ada yang subhanallahil hayyul qayyum 10 hari, hari Jumat 10 hari. Ya itu sir. Iya, itu sirnya ulama itu. Ya itu yang fadilah-fadilah seperti itu ya. Sama seperti kita itu walaupun derajatnya masih tinggi ini ya. Hadis-hadis dhaif misalkan. Hadis dhaif itu untuk amal itu ya untuk menambah amal itu enggak masalah untuk diamalkan gitu. Nah, kalau sir dari ulama selama kita itu tahu itu adalah amalan dari ulama yang istiqomah gitu ya. Maka tidak apa-apa diamalkan. Kita bikin sendiri juga boleh kok. Nah, saya misalkan ada sirnya misalkan ini. Ada ijazah misalkan dari ulama supaya rezekinya lancar. Maka setiap hari amalkan perbanyak amal itu ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Misalkan begitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita tiap hari bikin sendiri boleh nggak? Yang penting kan ada dasarnya memang itu kalimat Allah misalkan. Boleh nggak apa-apa. Saya sukanya baca Bismillah 1000 kali. Boleh. Silahkan itu boleh. Jangan terlalu dipersulit gitu ya. Itu. Ini. Ada lagi? Silahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia itu kan untuk beribadah ya. Iya. Nah, ibadah yang baik itu yang bagaimana? Terus yang kedua kan saya punya anak perempuan. Jadi justru dia yang kerja, saya nggak boleh kerja karena bapak udah tua nggak usah kerja, saya aja yang kerja. Iya. Itu gimana kan? Yang pertama ibadah yang baik itu yang bagaimana? Ibadah yang istiqomah. Ini jadi bukan ibadah hari ini kita semangat sholat duha, besoknya hilang nggak melakukan lagi. Besoknya kita banyak bersedekah, besoknya nggak sedekah lagi. Besoknya kita banyak tahajud, besoknya tidak tahajud lagi. Maka ibadah yang terbaik adalah yang istiqomah. Satu. Yang kedua, terkait dengan nafkah itu ya, atau bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua. Ketika orang tua masih mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, maka seorang anak memberikan kepada orang tua itu hukumnya sunnah. Ketika orang tua tersebut sudah lemah, sudah mungkin sakit atau mungkin sudah tidak bekerja, nganggur dan lain sebagainya, maka seorang anak menjadi wajib untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Ngaten nggih? Nah, seperti itu.
Silahkan ada lagi tambahan ya, tambahan materi boleh ya. Boleh. Silahkan Ustadz, ini disampaikan Ustadz. Langsung aja. Oh, di atas aja, Dad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Oh iya, sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Samina wa atokna ada bah sakit-sakit pun ya bah. Satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-mu'minu qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi al-mu'minul qawi, seorang iman yang kuat, itu ahabbu, lebih dicintai, ilallah, pada Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minid dhaif, dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Dan ketika saya menerima hadis ini, beliau membawakan ayat hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang dimakna al-mu'minu qawi adalah, salah satunya adalah as-sultan. Dan di tafsirnya, sultan itu namanya waj'alni min ladunka, dan jadikanlah untuk saya min ladunka darimu ya Allah sultanan. Ternyata sultan ini dimakna 3, al-ilm, kemudian al-mal, dan yang ketiga adalah sultan itu sendiri, kekuasaan, pengaruh, dan kepemimpinan. Jadi ternyata Rasul pun minta, kenapa pindah ke Madinah itu, kenapa pindah ke Madinah, padahal Mekah sendiri tempat yang dimana dalam kisahnya Rasul ingin dikasih kekuasaan separuh nih, tapi kan suruh berhenti dakwah. Sampai Rasul mengatakan, seandainya engkau bulan kamu taruh di kanan saya, matahari di kiri saya, kok saya suruh berhenti dakwah, sorry lah. Kasih kekuasaan begitu. Tapi Rasul ternyata minta doa, pengen pun jadi penguasa juga, pengen jadi penguasa. Jadi kita mengusahakan, kalau tadi bicara masjid, jadi takmir ya boleh, jaluk jadi takmir. Tapi tentunya dan nyari penguat sampai akhirnya jadi takmir. Bisa itu sultan nasirah, karena nasiran dimana kalau orang itu kuat, ya berani tombok dan berani tombak, itu ujung tombak dan ujung tombok tadi. Ya ahabbu ilallah. Nasiran itu nasiran lidinillah, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk memberikan ilmu, mencari ilmu. Itu semakin kuat ilmunya, makna kuat salah satunya ibarat kita itu buah ya, ditopang dengan akar yang sangat kuat, ditopang dengan dahan yang sangat kuat, ditopang dengan ranting yang sangat kuat, menunjukkan semakin banyak guru. Maka Imam Bukhari sampai mencari ribuan guru, mencari banyak literasi ilmu, kuat. Jadi salah satu kekuatan ilmu itu kadang-kadang bukan di banyaknya ilmu secara, tapi banyaknya guru walaupun riwayatnya sama. Ternyata hadis-hadis itu sampai riwayat mutawatir, hadisnya podo, tapi yang riwayatkan banyak gitu. Jadi hadisnya jadi kuat gitu.
hadisnya hanya itu terus, tapi hadisnya ahad ya, tentunya beda dengan yang diriwayatkan oleh banyak. Saya dapat dari ini, saya dapat dari ini. Saya kemarin ngaji sama Habib Nasr dapat ini. Saya ternyata ngaji di Yogyakarta juga dapat ini. Semakin memperkuat, saya kira memperkuat. Jadi maka berusahalah kita dalam hidup ini untuk kuat dan terus kuat. Dan yang paling aneh ya mengkuat imannya, tentunya kuat imannya. Jadi semakin ditambah ilmunya, semakin kuat imannya. Semakin ditambah kekuasaannya, semakin kuat imannya. Semakin ditambah hartanya, semakin kuat imannya. Sehingga iman ini yang dalam hati yang akan mengontrol. Ala fil jasadi mudghotun fa idza saluhat saluhat sairul jasadi wa idza fasadat fasadat sairul jasadi ala wahyal. Kalau ingatlah di dalam hatimu, di dalam tubuh seseorang ada segumpal darah. Ketika itu baik seluruh jasad, dan ketika jelek jasad itu adalah hati. Makanya yang penting kekuatan hati itu sangat harus kita jaga. Makanya satu hal yang tidak boleh semakin jelek atau lapuk. Nek kita ganteng semakin hari semakin lapuk, kekuatan semakin hari semakin lapuk, terus kegantengan semakin lapuk, kekuatan biasanya kayak sepeda motor modal bisa ke Bumen Solo, mungkin tambah lama ya nggak kuat gitu. Semua boleh berkurang kekuatan, walaupun Allah percaya kuat, tapi satu hal yang harus tidak berkurang kebaikannya adalah hati. Jadi kita itu sampai diajarkan doa Allahumma ja'al khaira ayyamina yauma alqaka. Jadikanlah hari terbaikku adalah hari di mana aku bertemu denganmu. Maka sebenarnya saat ini kita itu hatinya belum begitu baik. Besok harus lebih baik lagi, besok harus lebih baik lagi, besok harus lebih baik lagi, besok harus lebih baik. Ini salah satu makna qad aflaha man zakkaha. Jadi insyaallah ini tambahan, mudah-mudahan kita itu hal yang paling disarankan guru saya itu, apapun masalahmu perhatikan hatimu. Apapun nikmatmu yang diberikan oleh Allah, perhatikan hatimu. Maka kalau asalkan hatimu semakin kuat dalam pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terjadilah nama taqwa. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Maka berusaha untuk memperkuat hati kita, dan kalau perlu ya memperkuat itu tadi, bisa pindah satu tempat sampai punya kekuasaan. Maksudnya semakin kuat di sultan dia punya ilmu, dia punya harta. Jadi neng kono golek duit ya gampang pindah wae. Neng kono makanya ada sistem muhajir dan ansor itu, karena daripada neng omahe dhewe wong yo ngerti eleke, pindah wae. Biasanya nek ustaz dari jauh kan nek ora ketok eleke pindah. Nah, jadi salah satunya memang harus begitu, nek dhewe dhewe ora ratek digatekno wis nguyuwe, ngerti gojeke, ngerti anune kan dadi rasa di sana pindah. Makanya salah satu amalan yang pertama kali, bahkan ini jadi hadis utama, dikatakan seperti hadis innamal a'malu bin niat. Tapi yang dicontohkan tentunya ya kalau ini seperti hadis, amalan yang paling utama adalah hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah. Kenapa yang dicontohkan hijrah? Kenapa faman kana sholatuhu? Kenapa enggak sholat? Kenapa enggak zakat? Kenapa? Karena di hijrah ini masalah. Makanya dulu pernah tak sampaikan di IBF, siapapun nanti yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kok jadi penguasa, langsung bilang negeri ini tempat hijrah seluruh kaum muslimin. Dan itu takutnya bukan main itu. Kalau andainya ada yang jadi presiden kemudian Indonesia ini kaum muslimin dimanapun berada silahkan pindah ke Indonesia, kamu takut, makanya ditakuti hijrah itu, hijrah itu ditakuti. Maka kita juga berusaha untuk mencari kekuasaan itu, mencari ilmu itu, mencari ilmu kadang perlu hijrah. Dan itu dicontohkan Imam Bukhari, Imam Muslim, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan ilmu, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, juga mencari kekuasaan dari tempat yang satu. Rasulullah untuk mendapatkan Madinah nggak ke Madinah aja, ke Taif ke sini sampai jalan sampai akhirnya ketemu Madinah. Jadi memang nggak gampang mencari kekuasaan itu, mencari kekuasaan, mencari ilmu.
Apalagi mencari harta, orang merantau ke sana, merantau ke sini, termasuk ini Madangkara ini kan orang rantauan ini, orang rantauan ini suksesnya yang Kebumen gitu ya. Yang Prambanan mungkin rapatek ya mana Mas ya. Jadi memang kadang-kadang kita perlu hijrah untuk jadi kuat itu, kuat ilmunya, kuat apa ya? Kuat hartanya, kan kuat kekuasaan. Itu monggo. Jadi termasuk hijrah dari rumah ke sini jauh-jauh ke sini untuk mencari ilmu ya, walaupun hijrahnya dekat ya, itu perlu dijalankan. Mudah-mudahan kita nanti termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kuat ilmunya, kuat kekuasaannya, juga kuat hartanya, dan tentunya kuat imannya. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik, husnul khotimah. Mohon maaf nembe latihan Ustaz, mungkin salah dipun masukin lagi biar semakin bertambah ilmunya. Allahumma amin. Matur suwun jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi ya yang disampaikan oleh beliau, di mana memang penting untuk menjadi yang pertama poinnya supaya kita itu menjadi insan yang kuat, qawi, ya. Yang kedua, supaya kita itu di dalam hidup ya, kalaupun nggak mampu hijrah selamanya, minimal pernah hijrah. Ya tadi hijrah di dalam mencari ilmu terutama itu ya. Makanya kalau disunahkan itu kalau sekarang ya hijrahnya kira-kira kalau punya anak ya dipondokkan lah itu. Itu kan hijrah itu. Beliau ini hijrah ini dari forget crocodile katanya Mas Taufik itu. Forget itu lupa, crocodile itu buaya, Boyolali itu. Hijrah ke Kebumen, alhamdulillah satu keberkahan untuk kita semua, sehingga kita mungkin nanti bisa menggali semakin banyak ilmu, kita punya komunitas yang semakin kuat untuk saling kita mengingatkan kebaikan. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita bersilaturahim di sini. Semoga malam hari ini selalu senantiasa doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah supaya tidak pulang kita dari majelis ilmu ini, dari majelis silaturahim ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan berbagai macam urusan kita, dan semoga kelak kita termasuk golongan umat yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah, dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.